dan pengalaman para senior saya 3 yang pertama tadi luar biasa ya, dari Pak Dr. Kholik Hasan, lalu Bu Septin PhD dan Pak Yayan. Mereka ceritanya sangat lengkap, sangat reflektif. Saya nggak yakin saya bisa cerita seperti itu ya. Saya nggak tahu ini apa yang bisa saya bagi ini. Kayak ceritanya udah habis ini ya tentang kuliah di luar negeri. Tapi mungkin ada beberapa poin yang ingin saya tekankan ya para partisipan. Pertama, bahwa yakinlah bahwa tidak ada satupun dari kita itu yang terlahir lalu mahir bahasa Inggris. Itu nggak ada. Nggak ada itu. Kita semua orang kampung, orang desa, santri kampung, nggak ada kita itu ngerti bahasa Inggris itu. Itu semuanya tentu butuh proses, butuh perjuangan, butuh kerja keras, ya. Yang itu memang ya tergantung bagaimana upaya kita untuk mendapatkannya gitu. Kalau boleh dipersingkat ceritanya gitu ya, saya alhamdulillah dapat kesempatan S2 di Leiden dulu tahun 2007, 2008, 12 tahun yang lalu. Lalu kemudian pulang 2008, saya lalu masuk IAIN alhamdulillah tahun 2009, lalu kesempatan untuk berangkat PhD tahun 2015 akhir. Mulai aktivitas akademik mulai tahun 2016 di Leiden gitu. Bagi saya, menurut saya turning point atau momentum yang sangat menentukan dalam kehidupan atau karir akademik saya adalah kalau Pak Yayan tadi menyebut ada pembibitan CADOS ya. Kalau zaman saya dulu, saya lulus S1 tahun 2004 dari UII. Saya memang dulu di UI itu ikut program disebutnya mahasiswa unggulan, tapi saya nggak tahu unggulnya di mana sebetulnya gitu. Kita tinggal di pesantren, dapat support beasiswa full dari masuk sampai lulus, bahkan wisuda pun nggak bayar gitu, dibayari oleh kampus gitu. Memang saat itu saya memang mendapat pengalaman berinteraksi dengan beberapa dosen, terutama di pondok ya, dosen yang memang alumni luar negeri, ada Prof. Bermawi Munte, ada Prof. Nurholis Setiawan, dan lain-lain. Memang bertemu dan berinteraksi dengan mereka itu memang memberikan inspirasi tersendiri tentang bagaimana kita studying abroad gitu ya, bagaimana kita belajar di luar negeri gitu. Itu menjadi inspirasi terus terang. Memang betul kata siapa tadi, Pak Yayan ya, memang harus punya mimpi, dan mimpi itu dibangun ya karena kita berinteraksi dengan orang lain, kita mengerti ada orang lain yang memiliki capaian sebegitu memukau dan kita ingin mengikuti jejaknya. Sebetulnya itu aja gitu. Lalu ketika lulus S1 tahun 2004 saya itu nggak tahu, masih blank, petanya masih buta tentang bagaimana kuliah di luar negeri. Lalu maka kemudian saya lalu putuskan untuk kuliah S2 di UIN Jogja tahun 2004 itu gitu. Saya kuliah S2, ngambil program hukum keluarga, tidak ada sama sekali pemikiran akan ke luar negeri. Saya selesai S2 tahun 2006, 2 tahun selesai. Lalu dilala yang saya sebut momentum yang menentukan tadi ya, dalam kehidupan saya itu tahun 2006 itu bulan September, Kementerian Agama melaunching program yang disebut pembibitan alumni perguruan tinggi agama Islam. Jadi kalau dulu namanya pembibitan calon dosen, yang ini pembibitan alumni gitu. Nah, saya daftar lah, meskipun status saya udah lulus S2, saat mendaftar saya belum lulus saat itu. Daftar belum lulus, tapi saya sebagai alumni perguruan tinggi agama Islam swasta, saya daftar alumni UII ya, saya daftar Fakultas Agama, saya daftar. Dan dilala, alhamdulillah saya itu satu-satunya dari 40 peserta itu yang diterima yang dari swasta. Lainnya itu PTKI-an semua, 39 orang itu. Hanya satu saja, saya aja yang dari swasta. Saat itu agak aneh panitia, ini kok ada nyelonong satu dari swasta dan lain sebagainya gitu ya. Saat itu kita di karantinanya itu di Unisma. Jadi kita tinggal di pesantren Ainul Yakin atau apa namanya itu di samping Unisma, itu pesantren mahasiswa punya Unisma gitu. Mulai sekitar Oktober 2006 saya tinggal di sana. Programnya mestinya berjalan 6 bulan. Kita dikasih beasiswa bulanan di sana, tinggal di sana setiap hari di training bahasa Arab, bahasa Inggris, senganti jelek lah sampai bosan itu. Diajari TOEFL dan lain sebagainya. Nggak ngerti TOEFL sebelumnya saat itu, ya ngertinya bahasa Inggris, waton gitu ya, nggak ngerti TOEFL itu apa gitu. Lalu itu disitulah kemudian mulai belajar TOEFL, mulai pembibitan alumni. Nah, dilalah pertengahan perjalanan pembibitan alumni tadi itu ada tawaran dari Kementerian Agama lagi nih. Kementerian Agama
untuk studi lanjut MA S2 di Leiden. Jadi mungkin pengalaman saya ini harus dikasih footnote exceptional ya, karena lebih banyak luck dan ininya timingnya gitu, momentumnya. Jadi nggak sama dengan pengalaman Pak Yayan dan Bu Septin tadi yang betul-betul memang berburu beasiswa. Saya itu diuntungkan kan ada skema-skema kerjasama gitu. Jadi tahun 2006 itu ada skema program fundingnya dari Minister van Buitenzaken pemerintah Belanda, jadi Kementerian Luar Negeri. Leiden membuat proposal project gitu ya, program untuk S2 dan S3 yang disebut dengan Training for Indonesian Young Leaders. Itu training pendidikan untuk S2 dan S3. Kalau dulu namanya INIS, sebetulnya ini bisa dianggap sebagai perpanjangan dari INIS, Indonesian Netherlands Cooperation for Islamic Studies. Itu sudah lama, memang sudah dari akhir tahun 80-an itu sudah ada, sudah melahirkan beberapa alumni, termasuk Pak Aris Widodo, Wadek 3 Syariah itu alumni INIS. Nah, saya itu juniornya, saya melanjutkan tapi dengan skema program yang berbeda karena saat itu proyeknya harus mengandung istilah training gitu. Jadi training for Indonesian Young Leaders program. Adalah skema kerjasama itu, lalu karena for Indonesian jadi ditawarkan melalui Kemenak gitu kan. Lalu Kemenak yang mengkoordinir. Jadi beberapa peserta pembibitan alumni yang 40 orang itu, yang bahasa Inggrisnya dirasa agak lumayan itu, diminta untuk membuat aplikasi, mengirim research proposal dan lain sebagainya, kelengkapannya banyak, dikirim ke Jakarta, Kemenak, lalu Kemenak ngirim ke Leiden. Nah, itu saat itu yang daftar itu kalau nggak salah 8 orang dari 40 itu. Lalu diseleksi, wawancara, langsung datang dari Leiden, Profesor Nico Kapten saat itu yang datang di NESO, Netherlands apa sih namanya ya, pokoknya perwakilan Kementerian Pendidikan yang ada di Indonesia, NESO yang mengkoordinir semua beasiswa Belanda di Indonesia itu NESO. Nah, kita tes di situ, wawancara, akhirnya alhamdulillah lolos tapi dengan catatan agar kita meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Karena saat itu TOEFL kita belum ada yang nyampe standar Leiden. Untuk S2 di Leiden itu, TOEFL yang diminta adalah 570 institutional. Itu saat itu nggak ada yang nyampe. Akhirnya, alhamdulillah ada pre-departure training for English. Jadi kita semua dikirim ke satu lembaga training bahasa di Jakarta namanya ELS. Itu di daerah Mampang Perapatan selama sebulan. Jadi sekitar bulan November atau Desember 2006 itu saya di Jakarta tinggal sebulan bersama 8 teman yang lain untuk ikut pelatihan TOEFL di ELS. Itu setiap hari pokoknya makanannya TOEFL itu, sampai keluar mimpi-mimpi segala itu TOEFL itu pokoknya setiap hari. Terus nanti di tengah-tengah ada semacam tryout sampai terakhir setelah sebulan. Akhirnya kita dites TOEFL itu yang terakhir di NESO lagi untuk ITP. Wah, itu sangat dakdikduk, itu sangat kita sangat tegang sekali saat itu, kalau nggak lolos gimana gitu kan. Akhirnya saya tes terakhir itu dan alhamdulillah skor saya masuk. Saat itu TOEFL saya 500, belum sampai 600, 593 kalau nggak salah saat itu 2006. Akhirnya karena TOEFL masuk, loloslah kita. Jadi 8 orang itu yang berangkat, kalau nggak salah hanya 5 atau 4 orang gitu yang berhasil ikut berangkat. Akhirnya bulan Februari tahun 2007 berangkatlah kita ke sana gitu. Pertama kali ke luar negeri. Pertama kali naik pesawat gede. Naik pesawat itu Malaysia Airlines ke Belanda 2007. Nah, udah di sana kehidupan seperti biasa, sudah di-arrange sama koordinatornya di sana karena project ya, di-arrange, lalu beasiswanya juga lumayan gitu ya. Saat itu saya mendapat buka-bukaan aja semua biar semuanya tahu ya. Jadi saat itu beasiswa saya kecil dibanding hari ini. Beasiswa saya saat itu 837 euro. Kalau di kurs mungkin hari ini 14 juta per bulan. Tapi angka segitu itu hampir separuh itu kita habiskan untuk membayar housing, bayar apartemen. Jadi hampir separuh itu habis untuk biaya sewa kamar dan lain sebagainya itu. Jadi praktis tinggal separuh itu yang untuk menunjang kebutuhan kita sehari-hari gitu.
Sistem perkuliahan di sana sangat beda sekali dari yang di Indonesia. Karena saya sudah S2 di Indonesia ya, saya sudah punya MSI, Magister Studi Islam. Di sana itu, aduh, judul seminar kali ini tuh nggak fair, bias, asiknya kuliah di luar negeri. Yang dilihat asiknya aja, stresnya itu gila-gilaan itu. Waduh, itu saya S2 di sana itu mata kuliah satu semester itu hanya dua mata kuliah, tapi bobotnya itu Masya Allah, ngalah-ngalahin 5-6 mata kuliah di sini satu semester. Satu mata kuliah itu, setiap pertemuan ada tugas reading itu 6-7 artikel, harus dibaca, harus dibuat review, bukan resume ya, review. 6-7 artikel per pertemuan per mata kuliah. Jadi hanya dengan 2 mata kuliah itu praktis tidak ada waktu luang itu. Sehari-hari kerjaannya itu melototi artikel. Masya Allah, begini kuliah di Barat itu. Itu pertama kali saya berkenal dengan tradisi akademik di luar negeri. Memang serius, nggak bisa main-main gitu ya. Jadi waktu seneng-senengnya itu sedikit sekali dulu itu. Ya meskipun masih bisa lah nonton bola, lihat klub-klub Eropa, keliling Eropa masih bisa. Tapi di luar itu sangat stressful sekali, sangat padat, penuh. Terus pokoknya begitu selama 2 semester itu teori, lalu semester ketiga itu untuk nulis tesis setengah tahun. Jadi saya tinggal di sana 18 bulan, 1,5 tahun. 2008 Juli saya pulang. Udah begitu lalu di IAIN berproses jadi pegawai negeri. Lalu ini cerita ini Pak ya, cerita timeline hidup apa ya? Mohon maaf ini. Jadinya kayak berbagi ini biografi. Lalu nah ini 2013 sampai 2015 itu saya nggak tahu gimana ceritanya dapat amanah di birokrasi di IAIN itu. Saya dulu jabat di LPM jadi kapus audit. Ternyata pengalaman jabat itu nyuwun saya para pejabat. Memang terkadang itu memberikan dampak psikologis ya ke kita ya. Jadi mikirnya jadi agak pragmatis gitu loh. Jadi giro akademik itu betul-betul jadi kayak hilang gitu. Keinginan untuk kemudian kuliah di luar itu sama sekali nggak ada. Jadi tahun 2015 itu saat itu saya sebetulnya sudah memutuskan dan bahkan sudah menjalani kuliah di Jogja S3. Sudah saya jalani selama 2 semester. Saya itu udah bayar SPP 2 semester kuliah di Jogja. Lalu kok tahun 2015 itu lagi-lagi ini soal momentum dan soal keberuntungan Kemenak itu merilis program beasiswa 5.000 doktor. Itu beasiswa pertama yang secara resmi menggunakan istilah 5.000 doktor. Nah, terlepas dari saya sudah kuliah, saya coba iseng lah melamar. Betul-betul iseng. Karena syaratnya itu ada pengantar dari rektor, saya nggak ada. Proposal juga asal-asalan, apa adanya gitu ya, nggak solid. Lalu LOE apalagi, boro-boro, nggak punya konsep mau kuliah di mana gitu. Cuma di form aplikasi itu ada form universitas tujuan. Saya iseng aja, saya tulis Universitas Leiden. Lalu promotornya siapa? Saya tulis profesor saya yang membimbing tesis, Profesor Leon Buskens. Saya tulis gitu aja. Nah, dilala ya, ini eksepsionalnya. Saya dipanggil untuk wawancara dengan keterbatasan dokumen itu. Dengan dokumen yang nggak lengkap, saya dipanggil wawancara di Jakarta. 2015 sekitar bulan Agustus. Saya dipanggil wawancara, dilala. Yang wawancara itu Prof. Arskal Salim sama Bu Fatimah Hussein. Nah, saya kebetulan ketika di Leiden sudah pernah ketemu dengan Prof. Arskal. Jadi secara personal sudah mengenal gitu ya, sudah pernah tahu gitu. Lalu berkas saya dilihat saya punya ijazah S2 Leiden yang membimbing Leon Buskens, dilalah kepakarannya itu sama dengan Pak Arskal soal Islamic Law gitu ya. Profesor saya itu Islamic Law gitu. Lalu akhirnya saya ditanya begini. Bukan ditanya, dikomentarin. Latif, kamu ini kelihatan nggak serius mau kuliah di luar ini. Nggak serius sekali. Proposalmu jelek, kamu nggak punya LOE, nggak ada pengantar rektor. Kamu tuh sungguh-sungguh mau keluar nggak sih? Tanya gitu. Bahkan Bu Fatimah wis nginai Mas. Sekarang wawancara nggak usah pakai bahasa Inggris, nganggo Jawa wae. Bu Fatimah tuh sama begitu ke saya. Ya Allah, terus akhirnya mereka memutuskan, udah Mas, saya kasih waktu 1 bulan, tolong berkas-berkas ini dilengkapi semua. Kalau sampai berhasil itu maka sampai berangkat. Kalau enggak ya berarti sampai harus tidak bisa menerima beasiswa ini. Akhirnya dari situ saya mulai terpacu. Ya Allah, berarti mungkin ini pintu yang dibukakan Allah gitu ya, agar saya bisa kuliah keluar gitu. Saya mikir pulang itu saya masih gamang itu. Aduh gimana ini, berangkat enggak gitu ya. Akhirnya
sebelum pengumuman resmi keluar, nah ini lagi ada faktor luck lagi itu. Jadi sekitar bulan Agustus, salah satu orang dari Kementerian Agama itu telepon saya. Dan telepon teman-teman yang mengajukan aplikasi beasiswa ke Belanda. Ada 4-5 orang saat itu ditelepon, dikasih tahu bahwa pada bulan September tahun 2015 itu ada program summer school. Summer school ya. Jadi kita yang ngelamar ke Belanda itu meskipun belum niat itu didorong untuk bisa ikut acara summer school ini, difasilitasi semuanya. Ya maulah kita, ikutlah saya gitu kan, bersama 4 teman yang lain itu. Berangkat kita bulan September itu ke Belanda selama seminggu untuk ikut summer school. Lalu waktu di sana itulah saya manfaatin untuk bikin meeting, pertemuan dengan profesor saya dan beberapa orang yang relevan untuk ngurusin masalah kuliah saya itu. Tapi sebelumnya saya ngemail ke Pak Leon yang saya tulis namanya tadi itu gitu. Leon, karena saya sudah akrab ya sama dia ya, karena dia pembimbing tesis saya. Lalu tahun 2012 itu kita punya project bareng, judul projectnya Islam Research Program. Saat itu kita ada project penelitian tentang hukum keluarga, jadi masih relatif sering kontak. Saya bilang, Leon, aku ingin kuliah ke Leiden, bagaimana, kamu mau terima nggak gitu. Kalau kuliah di luar negeri, PhD itu kan yang penting dapat supervisor ya, beda dengan Indonesia kan, kita kan daftar, baru nanti ditentukan dosen pembimbingnya kan. Kalau di luar negeri dibalik, yang penting ada supervisor yang mau membimbing kita gitu. Terus Leon mau terima, iya saya nggak apa-apa kamu. Mohon maaf, waktunya kurang 2 menit lagi. Oke, ya nggak apa-apa kamu kuliah, tapi aku perlu proposal penelitian. Mana proposal penelitianmu? Aduh, saya nggak punya nih. Boro-boro lah saya bikin proposal penelitian. Akhirnya saya kirim. Kemudian ketika meeting di Belanda Summer School itu, saya dapatkan itu barang LOE. Alhamdulillah itu. Saya pulang membawa dokumen LOE. September 2015, saya kirimlah ke Kemenak. Akhirnya saya lolos, dapatlah saya beasiswa. Jadi saya berangkat Desember 2015. Sebetulnya di tahun pertama itu nggak ada jatah untuk keluarga, nggak ada support untuk keluarga, tapi karena ya saya sudah pernah punya pengalaman tinggal di sana, lalu saya hitung-hitung beasiswanya itu cair 1 tahun sekali. Jadi terimanya gelondongan setahun gitu ya. Beda dengan LPDP. Kalau LPDP kan setiap 3 tahun ya pencairannya. Kalau di sana setiap 3 bulan itu cair. Kalau Kemenak setahun sekali. Saya hitung-hitung kok saya kurs ke euro kok cukup, ya udah bismillah saya bawa keluarga dari bulan pertama gitu sampai tahun keempat kemarin bulan Februari tahun ini. Jadi saya baru di Indonesia ya kira-kira baru 8-9 bulan gitu. Begitu Mbak. Yang cerita soal S3-nya nggak usah aja ya, mungkin terlalu detail ya, terlalu teknis juga gitu. Jadi saya kira begitu aja pengalaman saya gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi menurut saya adalah bahwa tidak ada dari kita satupun yang terlahir itu sudah bisa bahasa Inggris. Jadi itu memang proses pencarian, proses penempaan yang harus kita latih gitu. Lalu yang kedua, kalau bagi saya sendiri memang ada faktor-faktor luck ya, keberuntungan dan momentum yang tadi menurut saya. Kalau nggak ada itu, nggak tahu juga saya apakah bisa terdampar sampai ke Eropa Barat sana apa tidak gitu. Jadi itu juga menurut saya juga bantuan, dan kita harus yakin itu merupakan bantuan dari Allah gitu ya, atas kekuasaannya begitu. Saya berkira begitu Mbak Nesti yang bisa saya bagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.